sekarang kita bicara tentang solusi ya. Solusi biasanya kan kasus-kasus itu dia masalah ekonomi. Sebenarnya sih kalau orang IT itu kita cuma bisanya teknikal dan bikin sistem, dan itu tergantung rumusan yang udah dihak patenkan yang benar-benar untuk keseimbangan. Jadi sebenarnya ini wilayah ekonomi kalau saya berbicara, tapi saya akan membantu orang ekonomi untuk mencari solusi kehidupan. Kita semua itu kan mencari jalan keluar ya. Jalan keluar itu apa sih? Kalau saya pribadi sih, saya cuma pengen jadwal pulang saya ke akhirat tuh cepat, tanpa harus balik lagi ke dunia ini menjadi Lego lah, menjadi hewan lah, atau kena karma buruk lah. Tidak, saya nggak mau begitu. Cita-cita saya biasa-biasa aja, pengen jadi cukup menjadi pekerja yang dan memiliki yang kompeten di bidangnya. Terus yang kedua, saya pengen punya dari gaji, hanya gaji pekerja dan gaji saja. Tidak ada keinginan untuk menjadi penguasa atau mematok kekayaan daerah-daerah kekuasaan seperti sukuisme yang ada di Indonesia, di Jakarta. Itu kan dia mematok-matok menjadi penguasa kan di dunia. Saya tidak mau. Saya akan bantu aja nih ya mencari jalan keluar, intinya untuk ekonomi. Jadi di sini untuk membantu golongan yang lemah dan golongan mungkin yang diambil rezekinya. Bisa saya pajah, semua kan bisa mengalami kebangkrutan, semua bisa mengalami dari kaya menjadi miskin, dan itu mereka juga perlu dibantu. Dan saya cuma pengen, intinya tugas saya selesai di dunia ini tanpa harus balik lagi ke dunia menjadi makhluk hidup atau apapun lah. Intinya langsung ke akhirat naik kelas. Jadi ilmu mengulenin itu merawat. Orang IT, orang dokter, itu mereka pintar dari apa? Mereka pintar dari dia belajar, tidak secara instan. Mereka step by step belajar bagaimana sih cara untuk mencari jalan keluar, bagaimana sih antara ilmu sains dan ilmu alam itu saling berkesinambungan. Apakah ada alam lain atau alam goib lain yang bisa membuat kehidupan ini menjadi bervariasi dan tidak berkesinambungan? Itu kan itu tidak seimbang. Itu kenapa? Jadi antara ilmu sains, ilmu agama, dan ilmu-ilmu yang lain lah, orang karena mungkin dari kerajaan, mungkin kerajaan zaman dahulu mungkin yang ada ilmu kayak gitu, yang kita akan mencampurkan jadi urusan realistis ini dunia, bagaimana cara mengenanginya. Karena masalahnya adalah semua sama, manusia, hewan, semua sama. Karena biaya karena mungkin kenapa orang jadi tertindas ya, karena orang korupsi. Mereka cuma mensejahterakan diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri, seperti mereka memiliki kuburan sendiri, memiliki restoran pribadi sendiri atas ras mereka, memiliki perusahaan sendiri, mematok pemerintahan sendiri. Itu kan namanya udah korupsi besar-besaran. Kalau saya pribadi, lillahi ta'ala, saya tidak ingin menjadi penguasa yang seperti itu. Saya hanya ingin menjadi pekerja yang kompeten di bidangnya dan memiliki gaji udah cukup bagi saya, dan pulang ke akhirat dengan tenang. Jadi untuk penanggulangan ekonominya, jadi gini, kita itu harta ya. Harta itu Tuhan itu tidak manusia mau sebelum lahir ke dunia ini tidak tangan kosong dia masuk ke dunia. Dia memiliki harta sebelum bawaan lahir. Nah, harta itulah yang akan dikelola nanti untuk orang master ekonomi, master IT. Dia mengelola, mereka orang-orang yang amanah tanpa korupsi dan tanpa ingin menjadi penguasa.
Itu orang-orang yang amanah, yang suruhannya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan pekerja-pekerja itu yang malaikat-malaikatnya. Nah, itu harta bawaan sebelum mereka masuk ke bumi ini udah ada. Allah tidak mungkin mengasihi kamu lahir tanpa tangan kosong, kamu sakit tanpa diobati, tangan kosong tanpa biaya. Mereka itu sebelum mereka lahir, baik itu manusia maupun hewan, sudah memiliki harta bawaan dari lahir. Bukan harta dari orang tuanya saja, tapi harta bawaan lahir yang dari Tuhan yang Allah berikan untuk biaya-biaya kelanjutan mereka hidup. Dan jika mereka tidak mampu menjalani kehidupan ini, ya mereka akan mengalami umur yang pendek. Gitu ke dalam ilmu agama, rezekinya cuma segitu doang kalau ilmunya pendek. Nah, untuk eh apa sih, manusia, semua makhluk hidup yang memiliki harta bawaan seperti manusia dan hewan itu kan harus dibantu, dikelola, dirawat dan dirawat dengan baik, sehingga tidak hanya golongan yang kaya aja yang mendapatkan perlakuan yang layak. Sedangkan orang-orang yang di bawah yang mungkin korban bangkrut, korban jadi miskin atau bapak, mereka juga perlu dibantu karena mereka kan juga ibaratnya memiliki ekosistem kepada kita. Jadi saling kita saling intinya tuh berkesinambungan dan saling belajar. Kenapa mereka jadi di bawah, atas jadi di bawah, itu semuanya itu saling berkesinambungan. Nah, ekonomi itu didapat dari mana sih untuk menanggulangi ekonomi itu? Itu bukan dari hasil sedekah, itu dari hasil rezeki mereka masing-masing dan harta bawaan mereka sebelum lahir. Itu dari Tuhan. Kenapa saya tidak setuju dengan orang korupsi? Karena mereka mematok. Nah, itulah yang kita ambil sebagai programmer itu. Kita programmer tidak perlu untuk membuka sesuatu. Kayak aku mengajarkan orang-orang programmer itu untuk lebih cerdas terhadap data, ya, data. Orang-orang korupsi itu kita tidak mengejas, tapi kita mengambil kembali rezeki mereka yang sudah mereka curi. Mungkin aja ini rezekinya si A, si B, si C, si D, atau nggak tahu. Kita kerjanya hanya berkesinambungan dan mengimbangin aja. Jadi kalau ada orang yang sakit dari golongan lemah, tidak mampu membayar rumah sakit, baik hewan atau manusia, bisa ditalangi dari dana-dana talang yang tersebut. Ya, kita orang programmer harus pintar. Begitu juga orang ekonomi. Bagaimana sih kita mengatasi krisis ekonomi ini? Krisis ekonomi ini kita dasarkan kepada jiwa kita dulu. Kita jujur atau amanah. Kita korupsi enggak? Kalau kita nggak korupsi, ya kita jangan berlaku seperti orang-orang yang arogansi dan korupsi, yang mensejahterakan diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kita bekerjalah sebagai pekerja, bukan pekerja sosial. Pekerja sosial pun dibayar dengan layak gitu kan ibaratnya. Jadi itu adalah yang perlu dicari. Seorang programmer itu hanya mencari dana-dana korupsi. Programmer mencari dana korupsi dan memberikan ke rumah sakit untuk dan perawatan, untuk perlindungan yang saya sebutkan, untuk bayi-bayi, terus ibu-ibu hamil dan lansia-lansia, baik laki-laki dan maupun perempuan. Itu. Terus dari mana dapat dana talang itu? Dana talang untuk mengatasi krisis moneter. Kita bangun lagi kembali jaminan itu. Sebenarnya jaminan bukan hanya dari jaminan ke harta, kepemilikan rumah, tanah ataupun apa. Jaminan itu bisa berupa skill dan ilmu. Itu adalah produk. Jadi produk itu macam-macam yang bisa dijual. Produk dari ilmu dan skill dari karya kita, produk skill mungkin dari hasil hobi kita, entah itu bakat apapun, itu bisa itu semua produk. Nah, produk-produk itu akan kita jual mau itu produk makanan, produk IT atau teknologi, karya IT akan kita jual ke seluruh dunia dan kita bikin komunitasnya itu. Dan tersebutlah ada dana-dana itu membantu mereka. Itu bukan dana sedekah, itu rezeki mereka masing-masing yang kita kelola, memang udah menjadi porsi mereka masing-masing. Seperti dalam Al-Quran, jodoh, rezeki, maut sudah diatur dalam Tuhan serinci-rincinya. Jadi kita yang tugasnya master ekonomi, master IT seperti saya, itu tugasnya mencari data-data orang-orang yang korupsi, data-data orang yang matok-matok suku-suku yang kekayaan mereka secara instan, karena itu akan merugikan dan membuat dampak yang buruk untuk masa depan. Itulah yang saya bangun itu. Kalau saya pribadi sih,
Saya cuma bercita-cita ingin jadwal pulang cepat tanpa jadi Lego. Itu jalan keluarnya. Tidak mau jadi penguasa-penguasaan. Apa itu penguasa-penguasa yang tanpa skill dan ilmu mereka berkuasa, yang hanya instan di dunia, hanya ingin menjadi ratu apa, saya nggak ngerti itu. Walaupun saya tahu tentang ratu dan raja itu memang dia memang sudah berdarah raja dan ratu, dan dia tidak perlu ditakuti atas istilah nanti bakalan mitos ini nanti si raja atau ratu tidak perlu dilindungi, karena raja dan ratu itu sudah dilindungi oleh alam semesta. Tidak perlu takut nanti raja dan ratu dipotong kepalanya, itu sangat tidak masuk akal. Jadi saya mau manusia itu realistis dalam hidup. Kita harus apa berjuang untuk sendiri-sendiri untuk mencari jalan keluar dari permasalahan masing-masing.